Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Satrio Gagal Tenar. Oke, nah kali ini saya akan membahas tentang proses bibit pisang yang sebelum kita kirim kepada agan-agan semua yang sudah pesan, entah itu melalui Lazada atau Shopee di toko kami ya. Untuk toko yang belum tahu, toko kami namanya adalah Halo Pisang Ciamis ya. Oke, nah proses apakah yang kita lakukan sebelum kita kirim untuk bibitnya? Nah, untuk saat ini saya memiliki beberapa bibit pisang penjalin. Nah, di sini adalah bibit pisang penjalin itu adalah pisang olahan yang dimana itu perlu digoreng, bisa digoreng secara matang ataupun dibuat keripik. Nah, tahapan pertamanya langsung saja kita ke prosesnya ya. Oke, kita lanjut ke proses penyiapan ya. Nah, ini bibit yang kita kirim rata-rata itu dongkelan, jarang ada yang kultur ya. Dulu kita proses kultur atau PIF, tapi sekarang untuk antisipasi terjadinya tertukarnya bibit, karena kalau yang di dalam polybag itu biasanya suka ketukar-tukar. Kalau dongkel, kita dadak dongkel tuh biasanya enggak, karena di sini kita melihat dari segi warna dan bercak pohonnya ya. Nah, pisang ambon mirip seperti ini tapi tidak seperti ini untuk warnanya ya, dan dia agak mengkilap. Nah, lanjut untuk prosesnya. Satu, kita potong di bagian kurang lebih 20 cm atau 15 cm untuk bibitnya. Nah, ini tujuannya mengapa kita rata-rata itu potong dulu. Satu, untuk melihat di bagian tengahnya di sini ya. Kalau di sini warnanya putih, tidak getahnya tidak berlendir ataupun tidak kuning ataupun bau atau tidak hitam, itu untuk proses bagian bonggol dalam ini berarti aman, tidak terkena parasit atau jamur. Lalu kedua, kita pangkas semua akar. Tujuan pemangkasan akar ini karena biasanya parasit itu bersarang itu bagian akar. Nah, terus gedebuk-gedebuk busuk yang udah busuk ini tuh biasanya banyak parasitnya, atau jamur juga kadang ada. Parasit itu tergantung ya, yang berdiam di situ, kadang ada serangga ataupun jamur. Nah, kita pangkas total di sini untuk akarnya karena tuh biasanya untuk parasit atau penyakit itu adanya di bagian akar. Jadi jangan salah paham dulu ya. Kalau di sini banyak yang pada komplain, para bayar atau agan-agan semua, kok di sini beli bibit di Halo Pisang Ciamis atau Mas Satrio Gagal Tenar di sini nggak ada akarnya, katanya takut mati atau gimana? Enggak. Karena di sini kita sudah proses sebelum kirim itu sterilisasi dulu ya. Satu, di sini kita mengecek di bagian bonggol di sini, ini putih bagus dan tidak ada bekas lubang uret ataupun serangga lainnya. Nah, di sini kita pelupas juga ya untuk bonggol-bonggol yang sudah tua atau sudah mulai busuk. Karena di sini biasanya tersimpan ada cacing, terus kadang ada ulat-ulat kecil. Nah, makanya kita bongkar ini bagian ini ya. Kita buang, kita bersihkan. Nah, ini ya, seperti ini. Oke. Tujuannya satu ya, untuk mengecek apakah bonggol ini baik sebelum dikirim kepada agan-agan semua yang sudah beli di toko saya ya. Atau bisa biasanya ada yang request atau minta dikirim lewat channel ini ya di YouTube. Oke, setelah dari sini kita bonggol dari gedebuk pisangnya kita lihat sudah bersih, tidak berlendir, warna getahnya pun putih, tidak kuning. Terus lagi di sini juga tidak menghitam bonggolnya juga. Maka selanjutnya kita masukkan ke air yang sudah kita siapkan. Satu, untuk air di sini adalah fungsinya, kandungan air di sini saya ini air ini adalah kandungannya insektisida
terus fungisida untuk anti jamur, insektisida untuk anti serangga. Dan di sini hebatnya bisa diaplikasikan atau dimix dengan CPT, zat pengatur tumbuh. Nah, jadi di sini jika agan semua di sini pesan di toko kami, sebelum kirim kita itu sterilisasi dulu, kurang lebih ini 30 menit sampai 1 jam. Nah, tujuannya apa perendaman ini? Agar semua masuk ke pori-porinya. Takutnya setelah kita cek semua ini sudah aman, tapi ternyata di dalam ada parasit. Nah, karena air ini sudah masuk ke dalamnya, jadi serangga atau parasit yang di dalam itu bisa benar-benar mati. Nah, lanjut untuk agan-agan semua yang di sini mungkin ada di pulau seberang sana, beda pulau di selain Pulau Jawa, jangan khawatir, bibit kami kuat dalam perjalanan selama 2 bulan. Jadi semakin lama di perjalanan itu bukannya tambah mati, tapi justru semakin berakar. Tapi jika bibit kami sampai kok gedeboknya di sini, ini bagian ini busuk, jangan khawatir. Selama bonggol ini masih keras, itu masih aman. Mengapa bagian ini busuk? Nah, bagian gedebuk ini karena sudah kita pangkas tidak akan hidup lagi. Yang hidup itu hanya bagian di tengah yang kecil ini. Di bagian ini yang akan tumbuh. Kalau yang bagian luarnya ini pasti akan busuk. Karena apa? Sudah terpangkas. Nah, seperti itu ya. Nah, kita rendam selama kurang lebih 30 sampai 1 jam. Oke. Kita biarkan dulu ya. Nah, oke, ya udah 30 menit ya udah kita kerendam. Jadi seperti itu ya untuk fungsi dari perendaman itu, agar semua masuk ke dalam dan parasit yang di luar mati dikarenakan ada insektisida dan fungisida. CPT-nya untuk pengatur tumbuh akar biar semakin lama dikirim nggak mati, tapi malah tumbuh akar. Jika akar sudah ada, itu akan siap langsung ditanam. Nah, perlu diketahui juga untuk akar baru yang keluar itu biasanya warnanya putih. Nah, jika lama itu warnanya hitam atau coklat. Nah, akar lama itu tidak terlalu berperan penting di pohon ini ya. Yang bagus itu berperan penting adalah akar baru yang warna putih itu. Nah, akar baru itu yang mengangkut unsur hara ke dalam pohon. Nah, jadi fungsi dari selain untuk pembuangan akar ini untuk menumbuhkan akar yang baru agar bisa lebih cepat mengambil unsur hara, di sini juga untuk membuang parasit. Lalu di sini yang namanya sterilisasi agar benar-benar bibit ini sampai ke lokasi agan-agan semua atau para pembeli saya di Lazada, Tokopedia atau Shopee itu bisa mendapatkan bibit yang benar-benar steril sebelum ditanam seperti itu ya. Dan masalah keakuratan kami garansikan, jadi jangan khawatir untuk para pembeli semua yang ada di seluruh Indonesia itu ya, jangan khawatir bila mana kakak-kakak di sini atau agan-agan di sini beli bibit kami. Selain dari sebelum kirim kita lakukan sterilisasi, oke, kita juga memberikan garansi dari awal tanam sampai panen. Jadi jika bila mana kau bibit yang akan pesan itu tertukar karena beli dari saya, misal tertukar beli bibit rotan atau penjalin atau pisang seribu kok jadinya pisang jenis lain, silahkan klaim garansi Anda di nomor WhatsApp saya di 082320 808180. Nah, kami akan memberikan garansi bibit dan kita akan kirim lagi bibit yang tertukar itu tanpa dipungut biaya sepeser pun. Nah, maka dari itu biasanya bibit di kami kok harganya agak beda dari yang lain atau lebih mahal, yaitu alasannya karena bibit yang kami kirim itu tidak sembarangan asal dongan langsung kirim. Lalu di sini kok ibaratnya kakak atau agan-agan semua masih bingung untuk budidaya pisang jenis apapun itu, jangan sungkan untuk menghubungi saya di 082 320 80 8180. Kami berikan edukasi secara gratis dari tanam sampai panen tuh.
kurang baik apa coba. Ya, untuk pisang itu rata-rata kalau pisang kependis, kalau mengikuti SOP saya biasanya itu bisa sampai 5 bulan sudah montong. Kalau yang tidak mengikuti SOP biasanya 10 bulan baru montong. Nah, itu. Jadi kalau 5 bulan montong kurang lebih 8 sampai 9 bulan itu udah panen kita tuh ya. Nah, jadi jangan sungkan menghubungi nomor saya ya di 082 320 80 81 80. Nah, di situ kita kasih bimbingan edukasi dari tanam sampai panen, dan agar agan-agan semua ini bisa mendapatkan apa ini, pelayanan yang terbaik dari toko kami. Oke. Mungkin itu dulu dari saya untuk sementara pengertian dari, oh ya, ada yang lewat. Jika nanti sudah sampai bibitnya, bisa Anda tanam langsung di lokasi ataupun di polybag. Tapi saran saya langsung saja ditanam di lokasi. Nah, bila mana kok di sini kelihatannya bonggolnya agak busuk di sini, bisa langsung tanam di lokasi, ataupun masih fresh seperti ini bisa langsung ditanam di lokasi. Karena apa? Jika di polybag itu biasanya dia itu lebih gimana ya, mengandung airnya tidak langsung hilang. Kalau ditanam di lokasi langsung itu air itu bisa stabil lah, nggak terlalu ngembang atau banyak airnya. Nanti bisa ditanam itu sisakan saja. Nah, sebatas leher ini tanam aja di dalam sebatas leher, yang kesini itu disisakan. Nah, untuk pemupukannya, nah itu setelah 1 bulan setelah tanam ya, nggak usah dipupuk dulu sebelum 1 bulan atau sebelum pecah tunas atau muncul daun baru. Nanti kalau ibaratnya sudah muncul daun baru sekitar 2, baru tanam di lahan ataupun dipupuk. Kalau jika di polybag sudah keluar daun 2, tanam di lahan, atau jika sudah ditanam di lahan sudah keluar 2 daun baru dipupuk. Tapi jika Nah, oke, mungkin itu dulu dari saya, dari Satrio Gagal Tenar dari Ciamis melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang belum kunjungi toko saya di Lazada atau Shopee bisa dihubungi, cek aja di alamatnya itu, alamat tokonya itu Halo Pisang Ciamis ya. Halo, HALL-nya 2 ya. Halo Pisang Ciamis. Nah, nanti di situ kita tuh jualannya khusus bibit-bibit pisang dan kelapa. Lah, oke. Terima kasih.